Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA di SD, ciri-ciri makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Cindy Arista Dewati, NIM 877 302045 UPBJJ Surabaya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan tersebut membedakannya dari benda mati atau benda tak hidup. Macam-macam ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama yaitu bernapas, yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima menerima dan memberi rangsangan. Berikut ini adalah contoh 10 makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Yang pertama ada kucing. Kucing bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mereka biasanya bernapas melalui hidung. Kucing bergerak aktif dengan berjalan, berlari, melompat, dan memanjat menggunakan kaki mereka. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kucing adalah karnivora, yang berarti mereka membutuhkan daging sebagai sumber utama nutrisi. Yang kedua yaitu lebah. Lebah bernapas menggunakan sistem trakea, yaitu jaringan tabung halus yang menyalurkan oksigen langsung ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Lebah bergerak aktif dengan terbang menggunakan 2 pasang sayap dan berjalan dengan 6 kaki. Lebah mengalami pertumbuhan dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi lebah dewasa. Melalui proses metamorfosis sempurna, lebah memakan nektar bunga. Yang ketiga ada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Mereka juga memiliki kantung udara yang membantu dalam pernapasan saat terbang dan menyimpan cadangan udara. Sebagian besar burung juga bergerak aktif dengan terbang menggunakan sayap. Jenis makanan burung sangat beragam, tergantung pada spesiesnya. Misalnya, biji-bijian, serangga, buah-buahan, daging. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Yang selanjutnya yaitu ikan lele. Ikan lele bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air. Ikan lele bergerak aktif dengan berenang menggunakan sirip-siripnya. Ikan lele adalah omnivora, meskipun cenderung karnivora. Mereka memakan berbagai jenis makanan seperti pelet, cacing, serangga, bahkan sisa-sisa organik. Lele memiliki kumis di sekitar mulutnya yang berfungsi sebagai alat peraba untuk mencari makan di air yang keruh atau gelap karena mereka aktif di malam hari. Lele berkembang biak dengan cara bertelur. Yang selanjutnya yaitu yuyu. Yuyu bernapas menggunakan insang yang terletak di dalam ruang insang di bawah karapas atau cangkang mereka. Insang ini memungkinkan mereka mengambil oksigen dari air. Yuyu bergerak dengan berjalan atau merangkak menggunakan 10 kakinya. Mereka memakan berbagai jenis makanan seperti tumbuhan air, alga, serangga kecil, cacing, dan sisa bahan organik. Yuyu berkembang biak secara seksual. Proses perkawinan terjadi di air, di mana yuyu jantan akan membuahi telur yang dikeluarkan oleh yuyu betina. Telur yang telah dibuahi biasanya dibawa oleh yuyu betina di bawah perutnya hingga menetas menjadi larva. Larva kemudian
mengalami beberapa tahap perkembangan hingga menjadi yuyu muda dan akhirnya dewasa. Selanjutnya ada tumbuhan putri malu. Putri malu melakukan respirasi atau pernapasan untuk menghasilkan energi. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata. Pada daunnya, putri malu menunjukkan gerakan yang unik dan mudah diamati, yaitu gerakan seismonasti atau tikmonasti. Ketika disentuh, daun-daunnya akan mengatup dan batangnya akan terkulai. Sebagai tumbuhan, putri malu adalah autotrof. Mereka membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Putri malu berkembang biak secara generatif melalui biji yang dihasilkan dari perkawinan antara serbuk sari dan putik pada bunganya. Tumbuhan kedua ada pohon pisang. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun dan bagian tubuh lainnya yang berwarna hijau. Meskipun tidak berpindah tempat secara keseluruhan, pohon pisang menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Selain itu, daun-daun muda akan menggulung dan perlahan membuka seiring dengan pertumbuhannya. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas anakan yang muncul dari bonggol di sekitar pohon induk. Selanjutnya yaitu pohon mangga. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun, batang muda, dan bahkan akar pohon mangga menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Cabang dan daun akan tumbuh sedemikian rupa untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal. Pohon mangga berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buahnya. Pucuk merah. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun dan lentisel pada batang. Pucuk merah menunjukkan gerakan pertumbuhan ke arah cahaya matahari. Pucuk merah berkembang biak secara generatif melalui biji yang dihasilkan dari bunga setelah penyerbukan dan pembuahan. Yang terakhir ada pohon singkong. Mereka mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata yang terdapat pada daun dan bagian batang yang masih hijau. Akarnya bergerak tumbuh ke arah sumber air dan nutrisi ke dalam tanah. Singkong umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan stek batang. Bagian batang dipotong dan ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru yang identik dengan induknya. Singkong juga dapat menghasilkan bunga dan biji melalui perkembangbiakan generatif. Itu tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa di video praktikum IPA selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.